Pancaran sinar lampu yang begitu indah, terlihat nampak begitu menghiasi halaman luas nan indah yang telah didesain dengan begitu mewahnya, yang akan membuat setiap pasang mata menjadi terpana ketika melihatnya. Di malam ini, di malam yang indah ini, adalah malam yang begitu nantikan oleh kedua keluarga besar yang ingin menyaksikan putra-putri mereka bersanding bersama. Malam indah ini adalah malam resepsi pernikahan Alexander dengan sang istri Adinda. Keluarga besar Giorgino dan juga keluarga besar dari Adinda sudah berbaur bersama demi menyambut kehadiran para tamu undangan yang menghadiri malam pernikahan anak-anaknya. Tak lupa sang asisten kepercayaan Andrew Choi, dengan didampingi oleh para bodyguard kepercayaan sang tuan, juga telah siap siaga menjaga keamanan serta kelancaran selama acara berlangsung. Semua orang yang berada dalam pesta itu tersenyum bahagia, apalagi sepasang suami istri, dan juga kedua anak kembar mereka yang begitu tampan, yang saat ini telah menjadi objek utama. Memang tak ada media yang meliput acara itu, namun tak membuat malam resepsi itu tenggelam tanpa kemeriahan. Semuanya begitu meriah dengan keindahan yang senantiasa mengiringi. Dedi Momi, anta mau teh adik Andi, Andri, anta mau tium, mencium, adik Andina. Pintanya pada sang Dedi dan juga mominya. Mian itut, ikut, Mian itut. Timpal Damian, rupanya ia juga ingin menghampiri adik Andrinya, yang saat ini sedang dipangku oleh onti Vitanya. Kalau Aganta sama Damian mau menemui adik Andri, jangan keluyuran kemana, ya, di sana banyak orang dewasa soalnya, kalau mau cium tak apa, Dedi izinkan, tapi ingat jangan buat repot onti Vita ya. Peringat Al pada kedua putranya. Iya Dedi, Dandi, janji. Sahut keduanya mengangguk dengan yakin. Hati anak Momi, sebaiknya jalan saja ya nak, tidak perlu lari sayang. Ucap sang Momi yang menasihati. Iya Momi, Tita mau dalanja. Sahut keduanya kompak. Lalu kedua bocah kembar tampan yang begitu aktif itu pun, mulai menjulurkan sepasang kaki mungil mereka dan mulai melangkah menuju onti Vitanya yang sedang duduk memangku Andri. Aduh, ponakan onti yang tampan, kok malah turun sayang? Seru Vita setelah kedua keponakannya datang menghampiri. Tita mau main kamatium adik Andi Uti. Sahut Aganta dengan tersenyum tapi menatap adik Andrinya. Memang dibolehkan sama Momi dan Dedi? Sahut Vita. Boleh itu, boleh. Sahut Aganta, dengan Damian. Adik Andi, tamu dan mamam tuena. Seru Damian dengan memegangi tangan mungil adiknya, pasalnya adik Andrinya terlihat seperti mengunyah makanan. Ham. Hanya gumaman yang tak bisa dimengertilah yang diucapkan bayi gembul itu. Iya sayang, ini adik Andri mau makan puding cake tadi, sahut Vita. Uti, anta mau tium adik Andi Uti. Pintanya pada sang onti, karena memang itulah alasannya menghampiri. Oh, jadi ceritanya ponakannya onti ini mau cium adik, ya sudah sayang cium saja adiknya. Suruh Vita. Dan benar, Aganta pun mulai ingin menciumi adiknya. Kap. Aganta menciumi ke hampir semua bagian wajah adik yang dicintainya. Dan tak lama dari itu pun, berganti dengan Damian yang ingin mencium adiknya. Kap. Ciumnya, namun saat mencium adiknya itu, Damian merasakan adanya aroma yang khas dari mulut adiknya. Adik Andi, mulut nabau tue ya? Ungkapnya. Hihihi. Aduh Damian, ya iya, mulut adikmu wangi kue, kan baru selesai makan kue sayang. Sahut Vita dengan senyuman gelinya. Tamu undangan pun terus berdatangan, semua anggota keluarga inti kedua pengantin itu masih sibuk menyambut dan mengobrol dengan para tamu undangannya. Tuan Herdi nampak bincang dengan rekan kerjanya yang juga hadir di sana, begitupun dengan Enrico yang juga masih fokus dengan tamunya. Tuan, ini sudah yang kedua kalinya saya datang ke acara malam pernikahan Tuan Al. Seru Tuan Rahman. Iya Tuan, benar sekali, tapi ya mau bagaimana lagi, dengan istri pertamanya ternyata belum menjadi jodoh sejati. Sahut Enrico. Tidak apa Tuan, yang terpenting bagi anak adalah kebahagiaan mereka, lihatlah, Tuan Al begitu sangat bahagia dengan istrinya yang saat ini. Puji Tuan Rahman. Iya Tuan, Anda benar. Sahut Enrico. Oh iya Tuan, saya tadi melihat dua anak kecil yang kembar, mereka anak Tuan Al kan, kemana sudah?
Lanjut Tuan Rahman lagi yang mencari keberadaan kedua cucu Enrico. Oh, cucuku, itu mereka, sedang bersama anaknya Andrew. Sahut Enrico dengan menunjuk ke arah meja Vita. Wah, bahkan baju kedua cucu Anda, sama seperti Tuan Al, sepertinya itu sangat menyayangi anaknya Tuan. Puji Enrico lagi. Haha. Iya benar sekali Tuan, dari saking sayangnya Al pada kedua anaknya, saya sampai tidak diperbolehkan membawa cucu saya ke rumah Tuan, ya jadinya, kami yang harus menginap di sini kalau rindu dengan mereka. Sahut Enrico, karena memang itulah faktanya. Haha. Tak apa Tuan, yang penting kan Anda masih bisa bertemu dengan kedua cucu Anda. Sahut Tuan Rahman dengan menepuk lembut pundak Enrico. Iya Tuan. Sahutnya. Dan satu lagi, Tuan Al hebat sekali ternyata, lihatlah acara resepsi pernikahan masih baru dimulai, tapi Tuan Al sudah punya 2 anak, sudah bisa jalan lagi, benar Tuan, sepertinya tidak sabar menunggu untuk langsung punya anak. Seru Tuan Rahman lagi yang merasa geli sekaligus bangga secara bersamaan. Haha. Iya, benar sekali Tuan, putraku itu memang tidak bisa menunda lama untuk punya anak. Hahaha. Tawa kedua pria parubaya itu. Devina sang nyonya utama yang mendengar obrolan suaminya dengan rekan kerjanya itu, merasa jengkel dibuatnya. Devina tak habis pikir dengan suaminya, bagaimana bisa suaminya itu membicarakan putranya sendiri seperti itu, apalagi yang dibicarakan hal yang dewasa. Papa, bisanya membicarakan anak soal yang itu, dasar tua tak tahu malu. Batin Devina kesal. Kedatangan dan penyambutan para tamu pun masih terus berlangsung. Dan sepanjang tamu itu datang, sang asisten kepercayaan Tuan Al, masih terus mengedarkan pandangannya untuk memperhatikan setiap tamu itu. Hingga tanpa sengaja pandangannya mengarah pada wanita dan anak yang dicintainya. Andrew melihat sang istri Vita yang sedang duduk santai memangku anaknya, bahkan keduanya sedang ditemani oleh kedua putra tuannya. Rupanya kalian di sana. Gumamnya dengan tersenyum. Pria blasteran Indonesia, Korea itu pun mendadak menjadi begitu sejuk hatinya, setelah melihat sang kekasih bersama sang buah hati duduk bersama, semua keseriusan yang dialaminya karena sebuah tanggung jawab mendadak menjadi rileks seketika karena melihat senyuman mereka. Merasa puas menatap sang istri dan juga putra mungilnya, Andrew pun kembali memperhatikan tamu undangan yang sudah banyak berbaur itu, dan bisa dipastikan jika semuanya sudah hadir, karena sangat tahu bahkan banyak mengenal siapa saja para tamu yang diundang oleh tuannya. Namun setelah dirinya perhatikan, ada beberapa tamu undangan yang tak hadir pada malam ini. Di mana Tuan David, dan kemana juga sahabat Tuan Al, Tuan Rian dan Tuan Randy? Apa mereka tidak datang? Tapi bagaimana mungkin, kalau Tuan David yang tak datang, itu bisa mungkin, tapi kalau Tuan Randy dan Tuan Rian? Tidak mungkin kan kalau mereka tidak datang juga? Gumam Andrew bertanya-tanya. Ingin memastikan jawaban dari pertanyaannya, Andrew pun segera merogoh ponselnya dari saku celananya itu, nampaknya ia sedang ingin menghubungi seseorang. Halo Ivan, apa kamu melihat Tuan David, dan juga Tuan Randy dan Tuan Rian? Tidak Tuan, saya juga dari tadi berusaha menemukan mereka, tapi ternyata mereka tidak ada, kemungkinan mereka tidak datang Tuan. Sahut Ivan di seberang halaman. Tidak datang? Sangat mustahil jika kedua sahabat Tuan Al tidak datang Ivan. Sahut Andrew yang masih tak percaya. Tapi itulah yang saya lihat Tuan, Tuan Randy dan juga Tuan Rian masih belum datang sampai saat ini, mungkin kedua Tuan itu akan datang di waktu yang sedikit lebih malam lagi Tuan. Mungkin saja, kalau kamu melihat mereka atau salah satu dari mereka, segera hubungi aku, dan jangan lupa tanyakan ini juga pada yang lainnya. Perintah Andrew. Siap Tuan, akan segera saya lakukan. Kegiatan kabar mengabari pun sudah selesai, kini Andrew kembali melanjutkan tugasnya. Acara pun masih terus berlanjut, sambutan demi sambutan dari tuan utama yaitu Tuan Enrico Gerald Giorgino, begitu disambut dengan baik oleh para tamu undangan. Tamu undangan itu pun sudah cukup banyak yang menyalami sang tuan besar Al dan juga istrinya. Namun karena kondisi Adinda yang saat ini tengah mengandung besar, membuatnya tak mampu berdiri lama sehingga mengharuskan dirinya untuk duduk. Sayang, kamu lelah? Istirahat di kamar saja ya, biar aku yang menyambut tamunya saja. Serunya lembut. Tidak mas, Adinda tidak lelah, hanya saja karena adik bayinya yang sudah semakin besar,
Adinda merasa sedikit sesak saja, Adinda mau duduk saja mas. Sahutnya. Ya sudah, tapi kalau kamu sudah tak kuat lagi, beritahu aku sayang. Serunya lagi. Dan tak lama dari itu pun, kedua putranya datang menghampiri. Mommy, Daddy. Panggil mereka. Kalian baru datang rupanya boy, asyik sekali kalian mainnya, sampai melupakan Daddy dan Mommy di sini. Sahut Al, dengan rautnya yang dibuat pura-pura kesal. Hihihihi. Dak apalah Daddy, Tan Tita hana main kama adik Andija, dak temana, mana? Sahut Damian dengan rautnya yang dibuat seimut mungkin. Heh. Ya sudah, naik lagi ke sini, dan satu lagi, kalian berdua harus memijat kedua lengan Daddy. Sontak saja Adinda langsung membelalakkan kedua bola matanya, apa maksud suaminya menyuruh kedua putranya memijit, yang benar saja, ini kan malam resepsi pernikahannya, apa kata orang nanti, atau semua tamu undangan akan tertawa melihatnya. Hahaha. Kalian ini, kenapa sampai seserius itu wajahnya? Aku hanya bercanda, come on my wife and my twins boy, tidak perlu kalian seserius itu. Ih, Daddy dak lutu. Protes Damian, hihihihi. Ayo kalian naik saja, temani Daddy dan Mommy. Suruh Al lagi. Dan akhirnya sepasang pengantin dengan kedua anak kembarnya pun kembali duduk bersama. Kemeriahan dalam indahnya resepsi malam pernikahan itu, masih terus menghiasi. Meski kehadiran para tamu saat ini tak sampai memenuhi jumlah undangan yang telah disebarkan, hal itu tak sedikit pun mengurangi kemeriahan pestanya. Semuanya nampak begitu menikmati indahnya malam resepsi pernikahan ini. Waktu masih terus berjalan. Dan waktu pun sudah menunjukkan pukul 9 malam. Tuan rumah dari keluarga besar itu pun masih setia menemani para tamu undangan yang hadir. Namun sepertinya tidak dengan Pak Budi. Pak Budi dengan didampingi oleh Bu Nadia, yang memang sudah cukup lama berada di luar ruangan, nampaknya sudah tak bisa lagi berlama-lama di luar. Tubuh rentanya yang memang memiliki riwayat masalah kesehatan, membuat Budi sepertinya ingin segera menyudahi sambutan ini. Nadia. Seru Budi pada sang adik yang berada di dekatnya. Iya kak. Sahutnya. Aku mau istirahat saja, sepertinya aku mulai lelah. Ujarnya yang merasa tak nyaman dengan kondisi tubuhnya. Baiklah kak, kalau begitu aku antar ke kamar tamu, kakak istirahat di sana saja, kakak terlalu lama berada di luar. Sahutnya, lalu Bu Nadia pun mengajak kakaknya meninggalkan pesta itu. Ayah, Bibi, mau kemana? Tanya Andrew tiba-tiba. Ini nak, ayah mertuamu sepertinya kurang enak badan. Sahut Bu Nadia. Oh baiklah, sebaiknya ayah istirahat saja, tidak baik memang kalau terlalu lama di luar. Sahut Andrew. Bu Nadia dengan Pak Budi pun kembali meneruskan langkahnya memasuki rumah. Sedangkan dalam waktu yang bersamaan, seorang gadis yang juga berada di pesta itu, nampak menoleh ke sana kemari seperti mencari keberadaan seseorang. Rania sang saudara sepupu dari mempelai wanita, masih terus mencari keberadaan Diandra. Rania tahu jika Diandra juga diundang di malam resepsi pernikahan Adinda. Di mana anak itu? Kenapa dari tadi aku tak melihat kehadirannya? Apa jangan dia tidak datang lagi? Tapi bagaimana mungkin, kemarin saja dia kan ingin membeli hadiah untuk Adinda, apa mungkin masih kurang malam waktunya? Tapi ini sudah pukul 9 malam. Gumam Rania, dengan masih terus mengedarkan pandangannya mencari Diandra. Rania, kemari nak, temani mama di sini, kenapa kamu malah berdiri di sana? Panggil Indah, pasalnya sang putri hanya berdiri sendiri bak sebuah patung berdiri. Iya ma. Sahut Rania, lalu ia pun segera mendekati mamanya. Kamu kenapa sih nak, kau menyendiri, disinilah nak, temani mama sambil nyambut para tamu. Seru Indah di dekat telinga putrinya. Anu ma, aku sedang mencari Diandra, kemana ya, kenapa dia belum datang juga? Padahal kemarin waktu aku tanya, katanya mau datang, kan Diandra diundang juga ma. Jelas Rania. Indah sedikit menghela nafasnya setelah mendengar penuturan dari putrinya Rania. Jujur sebenarnya Indah merasa sedih jika mengingat Diandra keponakannya. Diundang ke acara pernikahan mantan tunangannya sendiri yang bahkan keponakannya itu masih belum bisa melupakannya, pastilah itu berat. Dan bukan tidak mungkin, jika keponakannya itu memang tidak ingin hadir di acara ini. Kasihan sekali kamu nak. Batin Indah. Apa aku hubungi Diandra saja ya ma?
Tidak perlu nak. Cegah Indah. Loh, kenapa mah? Sahut Rania heran. Sepertinya Diandra memang tidak akan datang ke acara ini. Kalau memang anak itu mau datang, pasti sudah sejak tadi dia di sini nak. Jelas Indah. Tapi kenapa bisa begitu mah? Kemarin saja, sewaktu Rania telepon dia, katanya mau datang, malah dia sedang sibuk cari hadiah untuk Adinda. Ujar Rania. Kapan kamu menghubungi Diandra? Tanya Indah. Kemarin sore mah, waktu aku nyuruh Diandra datang ke rumah, dia tak bisa katanya, lagi sibuk cari hadiah untuk malam pernikahan Adinda. Sahut Rania jujur. Indah terdiam mendengar jawaban dari putrinya. Berbagai pertanyaan pun telah bermunculan di benaknya. Mungkin saja jika Diandra berubah pikiran dan tak jadi datang ke acara ini, karena dirinya yang masih belum sepenuhnya bisa melupakan Al. Aku telepon Diandra saja ya ma. Tak perlu nak, sudah biarkan saja, jangan kamu telepon dia, sepertinya anak itu memang sengaja tak ingin datang, kan kamu tahu, Al itu mantan tunangannya. Apalagi Diandra masih belum sepenuhnya bisa melupakan Al, jadi, jangan telepon anak itu. Ujar Indah, karena itulah cerita yang pernah Indah dengar dari keponakannya. Oke lah ma. Pasrah Rania. Acara pun masih terus berlanjut. Semua tamu undangan sedang menikmati nyanyian romantis yang disuguhkan dalam acara itu. Bahkan para tamu pun nampak mengikuti nyanyian itu dengan penuh penghayatan. Begitupun dengan sepasang pengantin dengan kedua anak kembarnya, yang turut menikmati nyanyian romantis itu. Dedi, Mian mau nani, nyanyi, dudaya, pelti utitu. Serunya tiba dengan menunjuk seorang wanita cantik yang sedang bernyanyi di depan para tamu. Hah, kamu mau nyanyi boy, memangnya bisa? Sahut Al, pasalnya putranya itu, jika bernyanyi pasti amburadul. Bicalah Dedi, Mian tan pital nani, pintar nyanyi. Sahutnya dengan begitu percaya diri. Pital nani apa nah? Tamu kada saja, cuta cala talo nani. Sentak Aganta, karena itulah kenyataannya, jika sang kembaran memang sering salah dalam lirik lagu. Ih, cuta atulah, tan atu yan mau nani. Sahut Damian yang tak terima. Boleh ya Dedi, Mian mau nani ya Dedi, kama utitu. Pintanya lagi dengan kedua bola matanya yang berkedip bak sebuah lampu yang mulai kehabisan daya listriknya. Oke, Dedi izinkan, tapi jangan buat onti yang nyanyi itu jadi terganggu ya sayang. Sahutnya dengan mengelus pucuk kepala sang putra. Ote Dedi. Sahutnya. Tapi mas, bagaimana kalau putra kita mengganggu mbak itu, kan mas tahu sendiri, Damian bagaimana anaknya? Cegah Adinda lembut. Tidak apa sayang, anak kita kan sudah janji untuk tidak mengganggu. Sudah, biarkan saja Damian melakukan apa yang dia mau, dan aku lihat, sepertinya bernyanyi adalah salah satu bakat dari putra kita. Sahut Al yang berusaha memberikan pengertian pada istrinya. Adinda pun tak menyahut lagi ucapan suaminya. Mungkin benar yang dikatakan oleh suaminya, jika bernyanyi adalah salah satu bakat dari Damian putranya. Dadi, di mana? Bagaimana, Dedi, Mian boleh nani? Tanyanya lagi yang ingin memastikan. Iya boleh boy. Sahut Al. Dah Dedi, Mian dak dadi nani, Mian mau duduk ya? Tolaknya tiba. Loh boy, bukannya baru saja kamu ingin nyanyi, terus kenapa tiba menolak? Tanya Al heran. Iya Cih, tapi peltina lebih enak duduk ja, talo Mian nani, nanti tamu malah nambah ladi, minta lagu, ladi. Sahutnya. Nampaknya bocah itu tak ingin dimanfaatkan oleh banyak orang. Jika para tamu undangan suka dengan lagu yang dibawakannya, bukan tak mungkin jika para tamu undangan itu akan minta dinyanyikan lagi, dan Damian tak menginginkan hal itu. Ya sudahlah boy, kalau itu memang maumu. Putus Al pada akhirnya. Adinda hanya diam melihat perubahan keinginan pada putranya Damian. Mungkinkah putranya mendadak tidak ingin bernyanyi karena dirinya yang sempat melarangnya? Tapi entahlah, siapa tahu memang benar alasan yang sebenarnya adalah yang diucapkan oleh putranya tadi. Setelah tak ada lagi pembicaraan di antara keluarga kecil itu, Adinda kembali mengedarkan pandangannya pada para tamu undangan, namun kali ini sepertinya ada yang kurang dari pandangannya. Mas, ayah kemana ya mas? Tadi sepertinya ada, terus kenapa sekarang tidak ada? Seru Adinda dengan sedikit panik. Tenanglah sayang,
jangan panik, sebentar, aku hubungi Andrew dulu. Sahut Al menenangkan, dan ia pun segera merogoh ponsel pintarnya, dan segera menghubungi nomor Andrew. Halo Andrew. Serunya. Iya Tuan Al. Sahut Andrew. Coba kamu cari ayah ada di mana? Aku tak melihat keberadaannya Andrew. Oh ayah, Anda tidak perlu khawatir Tuan, ayah sedang di dalam rumah beristirahat. Oh syukurlah kalau begitu, ya sudah, hanya itu pertanyaanku, kamu kembali bertugas. Pungkas Al. Baik Tuan. Dan panggilan telepon itu pun sudah berakhir. Bagaimana Mas, apa kata Andrew? Tanya Adinda lagi masih dengan rasa khawatirnya. Tenanglah sayang, ayah ada di dalam rumah, ayah sedang istirahat. Sahut Al dengan mengelus punggung istrinya. Alhamdulillah, Adinda khawatir Mas, takut terjadi apa sama ayah. Serunya. Tenanglah sayang, selama ada di kediamanku, semuanya akan tetap terjaga dan aman. Ujar Al lagi dengan meyakinkan istrinya. Daddy Tatek ada di dalam rumah Daddy? Tanya Aganta tiba-tiba. Iya boy, kakek ada di dalam, sedang istirahat, kenapa memangnya? Sahut Al. Anta mau teh dalam kadaya Dedi, anta mau tidur kama Tatek, anta dah nantuk Dedi. Serunya, karena memang itulah yang bocah kecil itu rasakan, kedua bola matanya terasa sudah berat. Ya Allah sayang, Aganta ngantuk nak, ya sudah kalau begitu Momi antar ke dalam ya, biar Momi temani Aganta tidur. Sahutnya yang merasa tak tega pada putranya. Dak ucah mih, anta mau teh dalam cedili, sendiri, ja. Tolaknya pada sang Momi. Kalau begitu, Mian mau tidur duda mih. Seru Damian juga yang ikut menimpali, rupanya Damian tak ingin membiarkan sang kembaran tidur sendirian. Sudahlah sayang, si kembar kan sudah mandiri, biar aku saja yang mengantar anak ke kamar, kamu di sini saja dulu sebentar. Sahut Al yang mulai menengahi. Ada apa ini Al, kok sepertinya kalian bicaranya serius? Seru Devina tiba setelah dirinya sampai di tempat pelaminan. Ini mah, anak Al mau tidur, Al mau mengantar mereka dulu ke kamar. Sahutnya. Aduh, cucu Oma kasihannya kalian, sudah ngantuk ya sayang? Ya sudah kalau begitu Aganta sama Damian tidurnya sama Oma saja ya. Kamu tetap di sini Al, temani istrimu, biar mama saja yang menidurkan mereka, dan ini memang sudah waktunya mereka tidur. Jelas Devina. Terima kasih Ma. Sahut Al dan juga Adinda. Ayo sayangnya Oma, kita masuk ke dalam, kita tidur. Ajak Devina, lalu wanita parubaya itu pun menuntun kedua cucunya menuju dalam rumah. Acara pun masih terus berlangsung, dan tanpa terasa, waktu pun sudah menunjukkan pukul 10 malam yang menandakan, jika acara akan segera berakhir sekitar 2 jam lagi. Sebagian para tamu undangan sudah mulai beranjak melangkahkan sepasang kakinya untuk meninggalkan acara itu, namun sebagian besar dari para tamu undangan itu masih ada yang bertahan, mungkin hingga pukul 12 malam nanti. Al, sang tuan besar nampak beberapa kali menatap penunjuk waktu yang terpasang di pergelangan tangan kirinya. Al sedikit heran dan bertanya-tanya, mengapa dua sahabat yang senantiasa hadir pada setiap acara pentingnya juga tak kunjung datang, bahkan sampai waktu yang sudah cukup larut seperti ini? Mas, ada apa Mas? Adinda perhatikan sepertinya Mas lihat jam tangan terus, memangnya ada apa Mas? Serunya setelah melihat gelagat tak biasa dari suaminya. Ini sayang, Randy sama Rian kenapa belum datang ya? Tidak biasanya mereka seperti ini. Sahut Al dengan kebingungannya. Mungkin mereka sedang di jalan Mas. Sahut Adinda yang berusaha berpikir positif. Mungkin saja sayang. Sahutnya. Hingga tak berselang lama dari percakapan mereka, terasa seperti adanya. Derer tete. Derer tete, derer tete. Suatu getaran handphone dari saku jas Al. Ada yang menelpon Mas. Seru sang istri. Iya sayang. Sahut Al, dan ia pun segera merogoh smartphone-nya itu dari saku jasnya. Hah, tumben, kenapa orang ini menelponku? Tidak biasanya. Batin Al berbicara, setelah melihat nama yang tertera di sana. Halo. Sahut Al dengan nada suaranya yang terdengar tak ikhlas. Orang yang berada di balik telepon itu pun menceritakan kejadiannya hingga. Dek.
Bak mendapat sambaran petir yang begitu dahsyat. Tubuh Al langsung membeku, deru nafasnya pun seolah terhenti. Al begitu sangat terkejut. Sebuah kabar mengejutkan telah menghujam hatinya.